Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Emanuel Dewapi dengan NIM 10-19-10-24, Febrian Valentine dengan NIM 10-19-10-30, Galang Setiaji Irawan dengan NIM 10-19-10-32, dan Hardiani dengan NIM 10-19-10-34. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar data mining dengan judul clustering dataset nilai tugas praktikum sistem operasi menggunakan metode simple Cummins. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu cluster dan juga Cummins. Jadi untuk cluster atau analisis cluster ialah suatu teknik mengenali kelompok-kelompok yang dihasilkan dari suatu dataset. Lalu di dalam dataset itu akan dikelompokkan lagi menjadi sesuai karakteristik yang mirip. Lalu di sini kita menggunakan metode Cummins, yang dimana inti dari metode Cummins ini ialah pengelompokannya itu menggunakan nilai rata-rata. Berikutnya adalah alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk melakukan clustering, di mana alat yang harus kita persiapkan adalah laptop, aplikasi WK untuk melakukan clustering, kemudian ada Microsoft Excel untuk memasukkan data nilai mahasiswa ke dalam tabel yang sudah disediakan, yaitu pada Excel tersebut. Lalu yang terakhir ada Notepad. Sedangkan untuk bahannya adalah nilai-nilai mahasiswa, nilai praktikumnya, pada mata kuliah sistem operasi. Tujuan dilakukannya clustering ini ialah untuk membagi atau mengelompokkan nilai mahasiswa yang rata-ratanya di atas dan yang rata-ratanya di bawah. Oke, jadi kita akan menggunakan data nilai tugas dari praktikum sistem operasi kelas A. Di sini kita akan menyediakan sebuah file Excel yang sudah disediakan untuk template datanya, yang dimana ada NIM, nama mahasiswa, baru nilai tugas dari minggu 1 sampai minggu akhir. Jadi di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu data-datanya dari laporan nilai praktikum. Di sini kita copy untuk NIM dan namanya terlebih dahulu. Kita copy lalu kita pastekan ke data yang sudah template yang sudah disediakan. Baru kita masukkan nilai per minggunya sampai minggu akhir. Di sini kita copy semua nilainya. Lalu kita copy kan. Oke. Di sini kita sudah copy data dari nilai praktikum sistem operasi kelas A. Akan tetapi di sini masih ada data kosong. Nah, untuk data kosong kita beri nilai numerik 0 agar tidak terjadinya error pada saat proses clustering. Kita cari yang masih kosong nilainya. Oke, setelah kita sudah isi lengkap beserta nilainya dari tiap-tiap weeknya, setelah itu kita akan save file tersebut ke dalam format CSV. Di sini kita dengan format save dengan .csv atau comma delimited. Kita save, lalu kita yes. Oke, jika file sudah tersave, kita coba di File Explorer. Oke, setelah kita buat file nilai mahasiswa menggunakan Excel tadi, kita cari lagi file tersebut di mana kita meletakkan filenya yang dengan format CSV tadi. Nah, setelah itu kita buka menggunakan aplikasi Notepad. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki data tersebut. Pertama, kita cek dulu di bagian bawah banyak tanda semikolon yang tidak ada datanya. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya terdapat
data nilai mahasiswa yang dipisahkan dengan semikolon. Kita perbaiki dulu dengan fitur replace di notepad-nya langsung. Kita ubah dari tanda semikolon menjadi tanda koma, lalu kita pencet replace all. Supaya tanda semikolon tadi terubah otomatis jadi tanda koma. Nah, alasannya apa? Karena di aplikasi WK, pembatasnya itu harus menggunakan tanda koma. Jadi oleh sebab itulah kita harus mengubahnya. Nah, lalu file tersebut kita simpan kembali dengan format CSV. Nah, lalu untuk proses mencari clusteringnya itu kita masuk ke menu Explorer di navigasi application. Setelah itu kita masuk ke menu utama dari aplikasi WK. Sebelum itu kita harus memasukkan file yang telah kita edit tadi menggunakan Notepad dengan cara open file, lalu cari dan buka file tersebut. Dan jangan lupa untuk mencari dengan file of tipenya yaitu CSV. Lalu kita pilih file CSV yang telah kita edit tadi, kemudian open. Nah, di sini sudah masuk nama tabel yang dimana di sini ada NIM, nama, lalu ada tugas dari minggu 1 hingga minggu 10. Di sini kita hanya akan mengelola data nilainya saja. Jadi untuk NIM dan namanya, kita checklist, kemudian kita remove. Karena tidak digunakan untuk clusteringnya. Setelah itu tekan all, agar semua terchecklist, lalu masuk ke menu cluster untuk melakukan proses clustering. Selanjutnya kita akan masuk ke menu cluster dan memilih metode yang akan kita gunakan untuk melakukan clustering. Caranya dengan mengklik choose pada cluster. Nah, di sini terdapat beberapa metode, namun yang akan kita gunakan adalah metode simple commands. Kemudian klik 2 kali metode simple commands-nya, dan kita akan mengecek num cluster. Karena kita ingin menentukan nilai yang di atas rata-rata dan yang di bawah rata-rata, maka hanya terdapat 2 cluster. Kita lihat di sini num cluster atau jumlah clusternya sudah 2, berarti sudah sesuai sehingga tidak perlu kita rubah lagi. Oke, setelah itu lanjut kita akan melakukan proses clustering secara otomatis di dalam WK dengan menekan tombol start saja. Oke, setelah itu kita langsung menampilkan proses clusterisasinya. Oke, di sini ada bisa dilihat di sini ada nama datasetnya, baru jumlah datasetnya, instance-nya ada 40 mahasiswa, berarti baru atributnya itu ada nilai dari week 1 sampai week 10. Nah, lalu dengan metode Kamins, baru di sini ada proses clusterisasi yang dimana dari week 1 sampai week 10 itu dia masuk di cluster mana saja. Nah, di sini bisa dilihat totalnya di clustered instance atau total dari clusterednya. Jadi di dalam clusterisasi WK itu dimulai dari indeks 0. Jadi clusterisasi nomor 0 itu yaitu clusterisasi pertama. Baru yang untuk indeks 1 itu yaitu clusterisasi kedua. Jadi dia menggunakan indeks dari 0. Jadi clusterisasi 0 itu sebesar 39 data dengan 98%. Baru clusterisasi 1 atau cluster kedua itu hanya ada 1 data dengan jumlah 3%. Nah, jadi setelah data tersebut didapatkan, maka didapat clusterisasi indeks 0 atau clusterisasi pertama itu cluster yang nilai di atas rata-rata mahasiswa yang memiliki nilai tugas di atas rata-rata dari seluruh jumlah mahasiswa. Sedangkan yang untuk clusterisasi indeks 1 atau clusterisasi kedua itu nilai di bawah rata-rata, kebalikannya. Jadi ada satu mahasiswa yang nilai tugasnya itu di bawah rata-rata dari seluruh mahasiswanya. Oke, jadi hasil output tadi bisa kita visualisasikan di fitur result list. Lalu kita pilih visualisasi cluster assessment. Nah, dapat kita lihat di tampilannya itu ada bagian sumbu X dan Y. Nah, sumbu Y-nya itu kita ubah menjadi Y dengan cluster. Nah, bisa dilihat juga tampilannya ada 2 cluster, yaitu cluster pertama memiliki 39 data, sedangkan cluster kedua mendapatkan 1 data yang di bawah rata-rata.
Lalu di situ juga ada fitur jiggler. Tujuannya itu untuk kita zoom jika kita ingin melihat secara lebih detail. Nah, jadi di visualisasi ini kita bisa lihat bahwa yang di atas rata-rata ada 39 data, sedangkan yang di bawah rata-rata itu hanya ada 1 data. Nah, file tersebut bisa kita simpan kembali. Selanjutnya kita dapat menyimpan data hasil clustering dengan mengklik Save dan menyimpan filenya pada folder yang sama dengan file CSV sebelumnya yang sudah kita simpan. Atau bisa juga kita simpan di folder lain sesuai dengan keinginan. Nah, diberi nama file yaitu dataset hasil, lalu klik simpan. Untuk melihat hasil klasterisasi yang telah kita lakukan tadi, kembali ke menu utama WK, klik menu Tools, dan pilih Art Viewers. Bila sudah terbuka, langsung saja tab File, dan pilih opsi Open untuk membuka atau mencari file hasil clustering yang telah disimpan sebelumnya. Oke, di sini sudah terlihat ya datanya, di mana klasterisasinya di sini 0000, sedangkan yang hanya satu pada nomor ke-7 itu dia nilai rata-ratanya di bawah dari jumlah rata-rata dari semua mahasiswanya. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya yang mana mahasiswa memiliki nilai di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Oke, jadi itu untuk mengeceknya. Jadi kita bisa mengecek mahasiswa dengan nomor urut ke-7 itu nilai rata-ratanya di bawah. Oke, jadi sekian untuk proses klasterisasi nilai tugas dengan metode Cummins. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.